Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Nah, dimohon untuk adik-adik semua ditonton videonya sampai habis dan jangan lupa dicatat di buku. Nah, pertemuan 3 KD-nya yaitu kita akan membahas tentang 3.9 menjelaskan aturan sinus dan kosinus dan 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Nah, Miss jelasin dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan 3 ini. Yang pertama adalah siswa mampu menemukan dan menggunakan aturan sinus dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua, siswa mampu menemukan dan menggunakan aturan kosinus dalam menyelesaikan masalah. Lanjut, motivasi belajar. Nah, dalam aturan sinus dan kosinus ini, Miss punya gambar nih. Miss bakal ngasih gambaran ke kalian. Misalkan ada suatu pohon nih, ya kan? Nah, dari titik A ini ke pohon tinggi pohon ini, dia membentuk suatu sudut, ya kan? X ini dia jaraknya. Misalkan ada soal, Amin berdiri sejauh 20 meter dari sebuah pohon dan memandang pucuk pohon cemara dengan sudut pandang sebesar 30 derajat. Bagaimanakah cara kita menemukan tinggi pohon cemara? Nah, jadi misalkan ada Amir di sini. Lalu dari jarak Amir dengan pohon ini dia sejauh 20 meter. Dengan sudut pandangnya berapa? 30 derajat. Lalu yang ditanyakan bagaimana nih tinggi pohon cemara ini? Nah, ini nih kita temukan jawabannya dari aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Oke. Nah, ini yang sudah jelasin ya. Nah, fungsi aturan sinus itu dia tuh menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Lalu, untuk fungsi aturan kosinus, dia menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Nah, fungsi luas segitiga menentukan luas segitiga jika diketahui sudut apit dan sudut apit dari sebuah segitiga. Yang pertama kita akan membahas tentang aturan sinus. Sebelum menggambar aturan sinus, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perbedaan garis tinggi dan garis berat. Kalian udah ngerti belum garis tinggi dan garis berat itu apa perbedaannya? Oke, dijelasin ya. Perhatikanlah gambar berikut. Ini ada gambar A, B, C, D. Ini gambar segitiga ya. BD adalah salah satu garis tinggi. Nih, BD ini dia garis tinggi nih. Miss, kenapa dia garis tinggi? Garis tinggi karena garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Jadi misalkan ini nih, garis B nih, titik B nih. Kita tarik garis ke sini. Nah, dia membentuk apa? Dia membentuk sisi tegak lurus di hadapannya. Nah, inilah yang disebut dengan garis tinggi. Lalu bagaimana yang disebut dengan garis berat? Nah, ini garis berat nih, tengah-tengahnya ini E. Nih, tengah-tengahnya ini E. Tengah-tengahnya ini dia E. Nih, tengah-tengahnya E. BE adalah garis berat segitiga ABC. Garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Misalkan kita tarik nih garis B nih. Kita tarik garis B. Nah, kita garis B. Dia antara EC dengan AE, dia ini sama panjangnya. Berarti ini dimasuk dengan BE ini dia termasuk apa? Garis berat untuk segitiga ABC. Gitu ya maksudnya. Jadi kalian udah bisa bedain kan antara garis tinggi dengan garis berat itu seperti apa? Aturan kosinusnya nih, misalkan ada segitiga ABC. Nah, yang kata Miss tadi, kalau misalkan sudut A di hadapannya A kecil, lalu sudut B di hadapannya B kecil. Nah, sudut C adalah di hadapannya C kecil.
Fungsi aturan sinus yaitu menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Jika A, B, C masing-masing menyatakan panjang sisi segitiga sembarang A, B, C, berlaku rumus yang disebut dengan aturan sinus. Nih, misalkan A, B, C kecil ini, dia ini menunjukkan panjang sisi AB. Misalkan panjang sisi AB ini kita sebut juga dengan B gitu. Panjang sisi BC dia kita sebut sama dengan A kecil. Lalu aturan sinusnya dia seperti ini. A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Nah, misal ada contoh soal nih. Diberikan segitiga ABC seperti pada gambar di bawah ini. Nih, segitiga ABC. Sudut di C-nya ini dia membentuk 60 derajat. Di B-nya dia membentuk sudut 45 derajat. Nah, kita ini dulu ya. Sudut ini B, berarti di depannya dia B kecil. Ini B kecil nih. Aduh, tulisannya jelek ya. Terus sudut A. Besar sudut A. Berarti dia A kecil. Dia A kecil. Lalu ini dia C kecil. Nah, yang ditanya ini sudut AC-nya. Sudut B ini yang ditanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, diketahui AB sama dengan C kecil sama dengan 12 cm. Lalu AC sama dengan B. Yang ditanya AC kan? Yang ditanya ini AC. Berarti gimana? Pakai aturan sinus. Sesuai dengan aturan sinus, maka diperoleh B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Lalu B-nya berapa? B-nya yang kita cari ya. Lalu per sin B. Sin B berapa? 45. C kecilnya berapa? 12. Lalu per sin C besar. Sin C-nya dia 60 derajat. Lalu dicari B per 12 sin. Ini ya, kali silang ya. Kali silang 12 kali sin 45 derajat sama dengan per sin 60 derajat dikali B. Lalu sin 60 derajatnya ini dijadiin penyebut sama-sama di kedua ruas dibagi sin 60 derajat. Makanya dia sin 60 derajat ini dia pindah ke kanan. Jadi dibagi ya. Sama dengan 12. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Lalu per sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Lalu ini kita coret. Cara nyelesainnya ini kita coret. Ini kita coret. Ini kita coret. Jadinya 12 akar 2 per akar 3. Lanjut. Maka bentuk di atas akan menjadi B sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Nah, kata Miss tadi kan, kalau misalkan penyebutnya ini masih akar, maka kita rasionalkan. Miss, gimana cara rasionalkannya? Rasionalkannya sama-sama dikali akar 3 nih. Kita tambah nih, dikali akar 3 nih. Jadinya 12 dikali akar 2 kali akar 3 sama dengan 12 akar 6. Ini kan akar 2 dikali akar 3 kan? 3 kali 2 sama dengan 6. Akar 6 per akar 3 dikali akar 3 itu bilangan yang di dalam akar itu. Jadi akarnya hilang. Jadi 12 akar 6 per 3. Masih bisa nggak disederhanain? 12 dibagi 3 sama dengan 4. Akar 6. Maka panjang AC atau sama dengan kita sebut dengan panjang sisi B kecil sama dengan hasilnya 4 akar 6 cm. Itu ya. Lanjut, yang kedua. Pada segitiga ABC dengan panjang A 8 cm dan B sama dengan 4 akar 2 cm dan
sudut A sama dengan 45 derajat, maka besar sudut B adalah diketahui A-nya sama dengan 8 cm. Nah, oke. Dapat kita ilustrasikan pada gambar berikut. Nih, sudutnya 45 ya di sini. Lalu yang ditanya di sini. Nih, sudut ini. Panjang AC sama dengan B kan? Ini kan sudut B. Berarti di hadapannya B kecil. Berarti B kecilnya sama dengan 4 akar 2. Lalu sudut yang diketahuinya A kecil. A kecil di mana, Miss? Nah, ini kan besar sudut A nih. Di hadapannya berarti A kecil. Berarti sama dengan 8 cm. Maka diperoleh hasil dengan aturan sinus sebagai berikut. Kan yang diketahui B sama A ya. Berarti B per sin B besar sama dengan A kecil per sin A besar. Lalu B kecilnya kita masukin nilainya. 4 akar 2 per sin B. Sin B ini sudut sin B. Sudut sin B ini yang kita ketahui. Yang kita bakal cari. Berarti A kecilnya berapa? 8 cm. Sin A sama dengan sin 45 derajat. Maka sin B sama dengan, ini dikali nih, 4 akar 2 dikali sin 45 derajat dikali 8 per sin B. Yang kita tanyakan 8, kan di sini ada 8 nih aturan nih. 8 ini biar hilang, maka sama-sama dibagi 8 kan. Maka 8-nya pindah ke sini. Bukan pindah. Maka diketahui bahwa 4 akar 2 ditulis. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 per 8. Hasilnya sama dengan setengah. Miss, kenapa hasilnya bisa setengah? Coba kita jabarin. Nih, 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan nih 4 ini bagi 2 ini hasilnya 2 akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 kan. Kata Miss kalau misalkan akar dikali akar itu hasilnya bilangan yang di dalam akar tersebut. Per 8. Per 8. Duh, tulisannya nggak apa-apa ya. Berarti kan 4 per 8 kan. 4 per 8. Kalau sama-sama dibagi 4, hasilnya berapa? Hasilnya dia 1 per 2. Nih, dia sama-sama dibagi 4. Ini dibagi 4 juga. 4 bagi 4 sama dengan 1. 8 bagi 4 sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Maka didapatkan bahwa sin B atau besar sudut B ini dia hasilnya setengah. Nah, karena sin B sama dengan setengah, maka besar sudut B ini sama dengan, coba, sin setengah. Sin setengah itu sin B sama dengan setengah. Maka kalau misalkan kita cari besar sudut B-nya, besar sudut berapa yang hasilnya itu setengah? Maka besar sudutnya itu 30 derajat kan. Sin 30 derajat hasilnya berapa? Setengah. Makanya dia 30 derajat. Maka besar sudut B ini sama dengan. Nah, sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Fungsi aturan kosinus itu dia yang tadi menghubungkan ketiga sisi ke dalam satu sudut. Aturan kosinus digunakan untuk mencari besar salah satu sudut segitiga dari tiga sisi segitiga yang diketahui atau untuk mencari salah satu sisi segitiga saat diketahui dua sisi dan sudut apitnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan nih, AB ini kita umpamain C sama dengan C. Lalu BC kita umpamain dengan A, AC sama dengan B. Jika panjang CD sama dengan X, ini CD sama dengan X, maka panjang BD adalah A min X cm. Ya enggak? Karena ini kan panjangnya A. Ini CD, berarti A min X untuk BD-nya. Nah, sekarang kita gini, perhatikan segitiga
ACD di mana AD tegak lurus CD. Mana segitiga ACD? Nih segitiga ACD ya, yang Miss arsir nih, segitiga ACD nih. Nah, ini segitiga ACD. Nih, ini segitiga ACD nih. Di mana AD tegak lurus CD. AD tegak lurus CD. Nih, dia tegak lurus di sini berarti kan? Maka dengan menggunakan rumus Pitagoras diperoleh bahwa AD, untuk mencari AD akar sama dengan AC kuadrat min CD kuadrat, atau AD sama dengan AC. Ini kan diumpamain B, berarti B kuadrat min X kuadrat. Maka ini persamaan 1. Ingatlah kembali bahwa cos C. Cos itu apa? Samping per miring. Sampingnya apa? X, dan miringnya apa? B. Atau X sama dengan B dikali cos C. Ini persamaan 2-nya. Perhatikan segitiga ABD, di mana letak AD sama dengan tegak lurus BD. Maka diperoleh dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka dihasilkan dapatnya ini. Maka persamaan 1 dan 3, persamaan 1 yang tadi, dan 3, maka diperoleh ini persamaan 3-nya, maka diperoleh bahwa C kuadrat min A min X kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Ini dijabarin, hasilnya dapatnya ini ya. Lalu ini dikali min kali A kuadrat, min dikali min 2AX, makanya hasilnya plus. Ini jadinya min gitu. Lalu kita cari C kuadratnya. Untuk mencari C kuadrat berarti ini bukan pindah ruas sih, dibagi kedua ruas dibagi sama dengan ini. Berarti kan ini hilang dong. Sebelah kirinya ini hilang, pindah ke kanan. Jadinya hasilnya kalau dijabarin jadinya A kuadrat plus B kuadrat min 2AX. Ini untuk persamaan 4. Nah, dari persamaan 2 yang tadi dan persamaan 4, maka diperoleh bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, ini untuk aturan kosinus. Dengan cara yang sama seperti di atas, dengan membuat garis tinggi dari masing-masing titik sudut yang lainnya, yaitu sudut C dan sudut B, maka diperoleh aturan kosinus untuk sisi-sisi yang lain sebagai berikut. Berarti sisinya A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat min 2BC sama dengan cos A. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB sama dengan dikali cos C. Nih, cara menghafalnya gini. Oh, ini B aturannya ya. Ini harusnya B kuadrat. Ini dia untuk B. Ini dia B. Ini sama dengan AC. A kuadrat plus, susah ya nulisnya pakai ini, C kuadrat min 2AC cos ya. Ini tulisannya susah ya. Bisa pakai nih cos B. Berarti ini salah ya. Ini kan udah sama. Ini salah kenapa? Karena udah yang di sini. Nah, ini kan B. A kuadrat, ini C kuadrat, ini A kuadrat, dan ini B kuadrat. Nah, nih. Oke, nyambung ya. Sekarang kita lanjut. Contoh soal nih. Diketahui segitiga ABC dengan panjang B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan besar sudut A sama dengan 60 derajat, maka tentukan panjang sisi A. Nih, perhatikan ilustrasi berikut.
Jadi kan segitiga ABC dari panjang dengan panjang B yang mana panjang B? Ini panjang B ya, ini kita tulis B. B kecil. Ini dia B kecil, lalu ini A kecil, dan ini C kecil. Dengan aturan kosinus, maka diperoleh bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2AC dikali cos A. Cos A kan ini. Berarti kan B A kuadratnya kan 2 nih. 2 kuadrat plus C kuadratnya 3. 3 kuadrat min 2 dikali 2 kali 3 kali cos 60. 60 ini dari A ini. Maka hasilnya sama dengan A kuadrat sama dengan 13 min 6. Maka A kuadrat sama dengan 7. Nah, untuk kuadratnya biar hilang, maka dikasih untuk pindah ruas, makanya dijadiin akar. Seperti itu. Contoh soal lagi nih. Pada segitiga ABC dengan panjang A sama dengan 2 akar 7 dan B sama dengan 4 dan C sama dengan 6, maka nilai dari sin A sama dengan, kita lihat dari cos dulu. Cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Maka dimasukin nilainya, hasilnya sama dengan setengah. A ini sama dengan hasilnya 60 derajat. Kenapa hasilnya 60 derajat? Misalkan cos A sama dengan setengah. Sudut berapa yang hasilnya cos berapa yang hasilnya setengah? Berarti 60. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Maka sin A sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Kan kita mencari sudutnya nih. Kita mencari sudutnya dari rumus ini. Udah diketahui nih sudutnya A. Maka kita masukin aja dari sin A sama dengan sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Gitu. Nah, untuk luas segitiga, aturan luas segitiga, perhatikan segitiga di bawah ini. Perhatikan ACD, ACD, ACD. Ini, perhatikan segitiga ini. Maka diperoleh bahwa sin A sama dengan, sin A itu kan sin demin ya, depan per miring. Berarti T per B, maka diperoleh bahwa T sama dengan B kali sin A. Luas segitiga dapat diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi, maka setengah dikali alasnya mana nih? Alasnya ini ya, AB dikali CD. Sama dengan setengah dikali C. Kita umpamain AB ini C kecil kan? C kecil dikali tinggi. Tingginya itu dikali CD. CD-nya ini kan? B dikali sin A. Sin A, maka diperoleh bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sin A. Nah, perhatikan juga DBC. DBC ini. Maka sin B-nya sama dengan depan per miring. Maka diperoleh bahwa T sama dengan A sin B. A sin B. Dikali luas segitiga diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya AB dikali tingginya CD. CD sama dengan CD-nya ini kan T nih. Setengah kali AB. AB mana AB? AB. AB-nya nih kita umpamain C kecil kan, maka kita tulis di sini C kecil. CD. CD ini kan sama dengan T. T kan. Kenapa dia hasilnya A sin B? Lihat lagi yang diperumpamain ini. Nih. T ini kan kita perumpamain jadinya ini. Maka ditulis T ini A kali sin B. Maka diperoleh bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah kali C kali A kali sin B. Dengan cara yang sama, maka kita peroleh juga bahwa luas segitiga sama dengan dikali setengah kali A kali B sin C.
Nah, ini aturan sudut C ya, karena ini sudut C, karena di sini kan soalnya C. Berarti sin C sama dengan 30 derajat. Dapatlah hasilnya setengah dikali 6 dikali 8 dikali sin 30. Berapa sin 30? Sama dengan setengah kan? Maka hasilnya sama dengan 12 cm kuadrat gitu. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.